Alhamdulillah mulai tahun 2006 SMK kita masuk sekolah rintisan bertaraf internasional, baru kembang menjadi sekolah rujukan, sekolah revitalisasi, sekolah Center of Excellence. Jadi kita ber-MOU dengan PT Chip Solution Yogyakarta, yaitu dari Amikom Yogyakarta, dengan PT Dupok di Bandung, sama PT Game Lab di Salatiga. Untuk unit produksinya yang kerjasama dengan alumni juga. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tristan, para pemirsa, para pencinta pendidikan SMK dan pendidikan vokasi di seluruh Indonesia. Siang ini kita berada di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, salah satu SMK yang menjadi inkubasi pengembangan SMK PK. Di SMK ini dikembangkan kompetensi multimedia, RPL, dan TKJ. Ya, kita akan lihat bagaimana SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo ini berkembang, karena di sini juga memiliki teaching factory yang sudah berkembang dan memiliki toko toko Alkes, alat kesehatan. Salah satu produknya adalah tempat tidur, Alat kesehatan. ya, alat kesehatan atau bed, ya. Kita akan lihat bagaimana SMK ini dikembangkan. Kebetulan di sini ada Pak Bambang Sahana, ya, salah ini SMK kepala sekolah yang luar biasa produktif, ya, luar biasa energik juga, senior tapi energik, luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Ya, Pak Bambang, bisa cerita bagaimana SMK Muhammadiyah di Sukoharjo ini berkembang, terutama di SMK Muhammadiyah 1 ini? Oke, selamat siang untuk Sobat SMK Indonesia. SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo yang berdiri mulai tahun 1993 sampai sekarang. Alhamdulillah mulai tahun 2006 SMK kita masuk sekolah rintisan bertaraf internasional, baru kembang menjadi sekolah rujukan, sekolah revitalisasi, sekolah Center of Excellence, kemudian SMK PK, SMK PK lanjutan, dan ini insya Allah menjadi SMK lanjutan yang kedua. Ini atas berkat dukungan, motivasi, dan bimbingan dari Direktorat SMK. Untuk pusat keunggulan atau Center of Excellence, kita masuk di sektor ekonomi kreatif waktu itu, dan sekarang masuk di informatika. Nah, perkembangannya seperti apa? Kita nanti bisa lihat di 6 kompetensi kalian yang ada. Salah satu branding kita adalah Teaching Factory Hospital Equipment, dengan branding kita N1 Hospital Equipment yang memproduksi alat-alat kesehatan. Ada 26 produk yang kita sudah pasarkan ke seluruh Indonesia untuk PKU ataupun rumah sakit. Gitu? Ya, ini satu terobosan baru yang dilakukan oleh institusi pendidikan Muhammadiyah, ya, terutama di level menengah. Di samping mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, terampil, dan disiplin, beriman, bertakwa, juga mengembangkan produk-produk yang bermanfaat untuk kemanusiaan. Di belakang kita ini adalah masjid yang juga berfungsi sebagai tempat kegiatan siswa-siswi kita di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Kita akan lihat bagaimana produk yang dihasilkan oleh SMK Muhammadiyah Sukoharjo.
Sahabat Tristan, para pemerhati SMK dan pendidikan vokasi di seluruh Indonesia, salah satu kompetensi unggul yang dikembangkan oleh SMK Muhammadiyah adalah bidang TKR atau teknik kendaraan ringan. Di sini bengkel ini adalah tempat anak-anak kita berlatih, belajar bagaimana memahami otomotif. Pak Bambang dan ya Pak Marno ya di sini ya. Pak Bambang, ini konsep pengembangan dari bengkel ini seperti apa, Pak? Konsep pengembangan Teaching Factory untuk TKRO ini menurut standar Daihatsu, karena kita pengembangan dari kelas pintar bersama Daihatsu, sehingga standar pelayanan servis kita ini semuanya standar Daihatsu, memenuhi standar paling akhir yang dibutuhkan oleh industri. Ini dikembangkan berdasarkan standar Daihatsu atau standar industri. Industri. Ini dikembangkan berdasarkan standar industri, dan anak-anak kita juga PKL sekaligus di sini. Iya. Ya, ini luar biasa, ada terobosan baru yang dikembangkan oleh kawan-kawan di SMK Muhammadiyah Sukoharjo. Jadi anak-anak kita yang di teknik kendaraan ringan khususnya tidak perlu lagi untuk melakukan PKL keluar, tetapi mengundang kawan-kawan industri untuk membimbing anak-anak kita langsung di sekolah, di bengkel mereka. Dan bengkel ini adalah dikembangkan sesuai standar industri bersama industri. Daihatsu motor. Ya. Pak Marno, ini kebetulan salah satu kepala sekolah pendukung ya, terutama di bidang Sarpras. Bagaimana mendukung peralatan, pengembangan peralatan di sini, Pak Marno? Oke, untuk alat-alat ini kita kembangkan sesuai dengan standar industri yang berlaku, mengikuti perkembangan teknologi sekarang, Bapak. Jadi anak-anak supaya nanti setelah alumni dari SMK Muhammadiyah ketika terjun di dunia industri, dia sudah tidak canggung lagi terhadap alat-alat modern seperti ini. Dan dari Sarpas mendukung sepenuhnya kaitannya alat-alat sesuai dengan kebutuhan masyarakat industri sekarang. Gitu. Ya, ini sudah sangat standar saya kira. Kita akan lihat bagaimana peralatan-peralatan yang dimiliki oleh SMK Muhammadiyah. Setelah ini nanti kita akan lihat produk-produk lain yang dikembangkan oleh SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Sahabat Tristan, di sini kita lihat anak-anak kita yang sedang PKL. Ini kelas 2 ya, kelas 3. Kelas 11 TKR ya. Kebetulan di sini ada Mas siapa nih, Mas? Ahmad Makfuros. Mas Ahmad. Mas Ahmad sudah berapa lama PKL di sini? Baru 1 minggu. Jadi ini Mas Ahmad ini baru 1 minggu melakukan PKL di sini, dan ini yang ditangani kendaraan umum ya. Konsumen. Jadi dari konsumen. Ini dari konsumen ya. Yeah. Dari konsumen, kebetulan bengkel ini terbuka untuk umum, Pak Bambang. Yeah. Konsepnya seperti apa mengembangkan bengkel umum ini? Untuk bengkel umum ini sebenarnya kita fokus di mobil injeksi, tapi karena masyarakat kita ini masih menggunakan banyak yang mobil-mobil lama, sehingga untuk mobil lama juga kita layani. Seperti mobil ini, mobil mungkin tahun 90-an sekian, masih kita layani sistem karburasi, sehingga bisa memberikan pelayanan pada masyarakat umum. Tapi untuk keseharian, konsumen kita kebanyakan mobil-mobil modern yang pakai injeksi, sehingga common rail termasuk common rail, sehingga untuk saat ini kita masih pelayanan konsumen dari mobil konvensional dan mobil modern. Oke sahabat, kita akan lihat terus perkembangan SMK Muhammadiyah dengan kompetensi-kompetensi yang ada, dan kami mengundang kawan-kawan industri dunia usaha untuk terlibat langsung dalam pengembangan SDM yang ada di SMK-SMK yang tersebar di seluruh Indonesia. Mari kita lihat kompetensi yang lain. Oke sahabat, ini laboratorium yang disebut dengan One Solution Software House. Teaching Factory-nya ini. Ini teaching factory-nya di sini. Jadi produksi dari software
untuk IT ada di sini. Dan kebetulan juga di sini ada siswa kelas 12 sudah selesai ujian ya. Sudah selesai ujian, mereka masih di sini, dan di laboratorium ini anak-anak kita berlatih mengembangkan software, berlatih mengembangkan desain, membangun desain baik itu terkait dengan multimedia maupun dengan perangkat atau rekayasa perangkat lunak. Pak Bambang, Ya. bagaimana laboratorium ini difungsikan untuk pengembangan pembelajaran praktek? Oke, pengembangan laboratorium rekayasa perangkat lunak ini sejak kita mendapatkan tugas dari Direktorat SMK untuk mendampingi SMK-SMK yang mendapatkan bantuan Smart School, kita membimbing 220-an SMK se-Indonesia untuk pengembangan Smart School. Nah, dari disitulah kita memberdayakan rekayasa perangkat lunak ini untuk membuat aplikasi-aplikasi yang kita jual, kita dipakai oleh SMK-SMK seluruh Indonesia. Kurang lebih ada 220-an SMK dari 450 SMK yang dibimbing oleh SMK Muhammadiyah dan Amikom atau Teknik Komputer Malang. 250 SMK itu bukan jumlah yang kecil di dalam pengembangan kerjasama, terutama di dalam memanfaatkan produk-produk yang dihasilkan dari SMK Muhammadiyah. Sahabat Titan dan seluruh pemirsa, para pemerhati SMK dan pendidikan vokasi, para pengambil kebijakan di mana saja berada, SMK Muhammadiyah Sukoharjo ini dapat sekaligus dipergunakan sebagai inkubasi pengembangan SDM khususnya di bidang IT. Di sini saya kira teman-teman sangat luar biasa sudah berusaha mengembangkan bagaimana SMK menjadi andalan terutama di IT. Karena di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo ini tidak hanya mengembangkan IT tapi juga mengembangkan kompetensi-kompetensi lain. Ada 6 minimal kompetensi yang dikembangkan dan seluruh kompetensi ini sudah menghasilkan produk yang unggul. Oke, sahabat Ristan di seluruh Indonesia, di sini kita juga ditemani oleh Mas Rohman, ya, salah satu kaprodi bertanggung jawab di rekayasa perangkat lunak. Mas Rohman, selama 2 tahun ini kan pasti kita ketinggalan banyak ya dalam pembelajaran anak-anak kita ini. Nah, bagaimana mengatasi atau mengganti atau mengejar ketertinggalan kita itu selama 2 tahun? Ya, ini alhamdulillah Pak, untuk support dari sekolah luar biasa. Jadi untuk tahun ini kita sudah menggunakan sistemnya course Pak. Jadi nanti anak bisa istilahnya mengganti ketinggalannya tahun kemarin itu dengan menggunakan course yang sudah kita sediakan. Jadi nanti dari course itu anak bisa belajar mandiri. Kita sudah siapkan dari guru-gurunya dan menyiapkan materi itu. Anak tinggal mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, nanti endingnya ketika sudah mengikuti itu, anak akan mendapatkan sebuah sertifikat dari sana. Jadi nanti anak akan kompetensi jika sudah mengerjakan semua jobnya dan endingnya akan mendapatkan sertifikat seperti itu. Kalau kita lihat di bidang otomotif atau di bidang TKR kan anak-anak kita ini sudah melakukan PKL di bengkel sendiri kan, di bengkel sendiri. Nah, anak-anak kita nanti dibimbing oleh guru dari industri. Nah, bagaimana dengan di rekayasa perangkat lunak atau TKJ yang dikembangkan di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo? Oh ya, untuk tahun ini kita PKL sudah dengan model online Pak. Jadi kita ber-MOU dengan PT Kit Solution Yogyakarta, yaitu dari Amikom Yogyakarta, dengan PT Dubok di Bandung, sama PT Game Lab di Salatiga. Jadi nanti untuk PKL-nya sudah dengan industri langsung, jobnya dari sana, kemudian apa yang dikerjakan dari sana juga, endingnya itu anak sudah sesuai dengan industri. Tetapi karena kita menggunakan online, maka anak bisa di sini, walaupun nanti jobnya yang diberikan dari industri seperti itu. Itu gambarannya. Oke, produk apa yang sudah dihasilkan oleh anak-anak? Sampelnya Pak, di sebelah situ ada sebuah tumbukan DVD ya. Nah, itu merupakan hasil karya dari anak-anak kelas 3. Sampelnya seperti itu. Jadi aplikasi-aplikasi yang dibikin oleh anak-anak kita display di sini. Kalau tahun ini kita mengembangkan aplikasi namanya reservasi hotel Pak, seperti itu. Apa? Reservasi hotel. Reservasi hotel. Ya.
Oke, ini salah satu dari produk yang dihasilkan oleh siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, seperti yang terpajang di sini dan di sebelah sana juga ya. Ini hasil yang dikembangkan luar biasa dan dimanfaatkan oleh industri. Ini aplikasi untuk hotel. Ya, kalau yang di sebelah sini aplikasi untuk Ini ada juga untuk peminjaman alat seperti itu, kemudian kasir juga sudah ada. Oke. Dan website ini juga. saya kira ini sudah sangat digital, ya. Jadi proses pembelajaran pun dilakukan di SMK Muhammadiyah secara digital, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh SMK Muhammadiyah ini menjadi salah satu contoh baik ya untuk mengembangkan bagaimana proses pembelajaran digital yang baik, atau bagaimana anak-anak kita belajar menguasai IT untuk kepentingan pembelajaran. Kita akan lihat produk yang lain. Ini kebetulan ada adik-adik kita yang sedang PKL di sekolah, ya. Di dalam proses PKL di sekolah ini tetap dibimbing oleh industri. Artinya industri mengirimkan tenaga-tenaga ahli maupun guru-gurunya untuk membimbing adik-adik kita di SMK. Nah, ini satu hal yang saya kira baik dipelopori di sekolah-sekolah Muhammadiyah dan sekolah-sekolah yang lain untuk menghasilkan satu sumber daya yang luar biasa kompeten. Kebetulan di sini ada Mas Rido dan Mbak Ajeng. Yang Mas Rido, ini sudah berapa lama PKL? Ini udah hampir lebih 3 bulan. Sudah 3 bulan ya. Apa yang kesannya PKL di sekolah? Ya seneng, enak, tempat enjoy, pasti bisa deket sama guru, bisa nanya ke guru kan gampang kalau ada sesuatu hal yang kurang tahu, kurang paham. Ya, mumpung dekat di sini dekat sama guru, ada kakak kelas juga yang membimbing, jangan tanya-tanya. Oh, jadi di PKL semuanya ikut terlibat ya? Ya. TBSM atau Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, salah satu kompetensi yang dikembangkan di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Kompetensi ini berkembang luar biasa pesat, dan di bengkel ini anak-anak kita dilatih untuk memahami bagaimana produk dan bagaimana memahami servis dan dalamnya sepeda motor, khusus di bidang sepeda motor. SMK Muhammadiyah Sukoharjo atau SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo mengundang industri untuk bekerja sama membangun SDM yang kompeten. Yang kita lihat di sini ada siswa kita yang sedang melakukan praktek, dan kebetulan ini sudah waktunya sudah hampir berakhir ya untuk jam pembelajaran, tapi ini siswa masih ada di sini. Mas siapa? Chandra. Mas Chandra. Mas Chandra. Ya. Mas Chandra kelas 12 ya? Ya. Nah, selama masa pandemi kemarin 2 tahun itu kan tidak bersentuhan dengan peralatan pembelajaran ya. Ya. Nah, bagaimana belajar melalui online tanpa melihat alatnya? Saya bermain ke bengkel di tempat PKL saya selama beberapa hari, dan saya membantu di sana ya, mendapatkan ilmu. Terus saya kalau lulus mau ke bengkel ya, kalau ternyata di sini ada lowongan, terus saya masuk ke sini gitu. Oh, di sekolah sendiri? Ya. Di sekolah sendiri apa yang ingin dilakukan oleh Mas Chandra? Saya ingin lakukan terutama untuk keahlian saya tentang bengkel gitu. Membantu adik-adik untuk bisa belajar lebih baik ya? Iya. Nah, selama pembelajaran ini kalau kita lihat kan 2 tahun. 2 tahun itu boleh dibilang kita ini ketinggalan gitu kan. Iya. Selain belajar sendiri di bengkel, apa saja yang dilakukan? Ya, mempelajari teori-teori bengkel di rumah kalau Oh, di rumah. ada waktu luang gitu. Oke sahabat,
Jadi ini SMK yang luar biasa kreatif masih siswanya. 2 tahun tidak bersentuhan dengan peralatan praktek, tetapi masih tetap bisa belajar, berinisiatif sendiri, mencari sendiri, agar mereka bisa menggali potensi yang mereka miliki. Mari dukung terus pengembangan SMK di seluruh Indonesia dan terutama SMK-SMK Muhammadiyah yang bertebaran di seluruh pelosok. Kenalkan, saya Marzuki Afandi. Kami pengajar dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo di jurusan TBSM. Jadi untuk kiat-kiat pembelajaran di SMK sistem blok. Jadi setiap mapel di TBSM diampu oleh 2 guru. Jadi dibagi separuh siswa, terus nanti jamnya ngajar full. Jadi untuk jam pertama kita kasih teori dulu, setelah itu 5 jam selanjutnya kita praktek di bengkel. Untuk bengkel resminya di sana, untuk bengkel praktek kalau di sini untuk unit produksinya yang kerjasama dengan alumni juga. Oke, masyarakat, pemirsa yang ada terutama di Jawa Tengah, di sekitar Solo dan Sukoharjo, ya, mari datang di SMK Muhammadiyah. SMK Muhammadiyah menyiapkan tenaga kerja profesional di bidang dan kompetensi yang ingin Anda capai. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.